Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited ya, karena akhirnya aku bisa review. Ini salah satu yang udah banyak banget kalian request dengan komen-komen di channel YouTube aku ataupun nge-DM juga ya. Yes, ini adalah dari Something yang copy paste cover blur powder foundationnya. Yang seperti ini bener-bener sih aku juga penasaran. Tapi memang kemarin itu harus PO dulu ya, jadi aku harus nunggu kayak sekitar semingguan. Dan akhirnya kemarin sampai hari ini bakal aku kupas tuntas di videoku. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, jadi seperti biasa sekilas untuk packagingnya bakal aku bahas ya. Ini masih seri yang copy paste banget, kayak warna-warna abu keunguan seperti ini. Dan di sini sih ada nama produknya tadi yang aku udah sebut, Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation. Kalau dia dari namanya tuh berarti dia nanti bisa mengcover dan juga ngeblurin tekstur kulit wajah ya. Nanti langsung akan kita buktikan aja. Di sini klaimnya sendiri medium to full coverage. Biasanya kalau powder foundation memang bisa lebih full gitu. Walaupun kita nggak pakai base complexion apapun, kayak misalnya cushion, foundation, ataupun concealer. Dan yang aku pakai ini shade-nya W01.5 Cashew. Karena memang sebenarnya sih kalau untuk si cushionnya aku bisa pakai bijok ataupun cashew ini ya. Tapi yang paling mirip dengan warna kulit aku adalah shade yang ini. Jadi kalau misalnya bedak tuh aku selalu pilih yang mirip ya. Karena kalau beda itu nanti kesannya kayak kurang nyatu gitu ke kulit. Dan sekarang di bagian belakangnya nih aku bakal kasih lihat detailnya. Ada klaimnya juga kalau dia menyebutkan non-patchy ataupun non-cakey. Super long lasting. Wow, penasaran kan nanti ketahanannya kayak gimana? Udah gitu ada detail ini. Walaupun ini lumayan kecil, aku akan berusaha zoom biar kalian tahu detailnya untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu di bagian kanan bawah nih disebutkan kalau ini produknya animal test free. Biasanya sih vegan juga ya. Editnya sampai di tahun 2027 dengan masa berlaku setelah dibuka lumayan lama nih, 24 bulan atau 2 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal mubazir untuk bedaknya, apalagi kalau dipakai tiap hari sih. Beberapa bulan juga udah habis. Dan di sisi box lainnya nih aku juga lihat klaim lagi nih yang menyebutkan non-comedogenic certified, udah gitu breathable teknologi dan suitable for acne prone skin. Jadi ini bisa dipakai di tipe kulit kalian yang berjerawat. So, nggak perlu khawatir, nggak perlu mikir-mikir lagi aman atau enggaknya. Nanti kita tinggal lihat aja untuk kualitasnya kayak gimana. Yang paling membuat aku nggak sabar adalah kasih lihat package dalamnya nih. Bener-bener cakep banget. Something selalu ya kalau buat packaging tuh nggak tanggung-tanggung, selalu kelihatan mewah gitu. Di sini warnanya tuh kayak warna-warna ungu soft dengan glossy metallic seperti ini. Dan simple aja nih di bagian tengahnya ada logo Something yang timbul. Jadi kesannya tuh mewah tapi juga tetap cantik karena warnanya keunguan. Udah gitu di bagian belakangnya ini aku akan kasih tunjuk selain ada nama produknya, ada nama shade-nya yang aku pakai W01.5 Cashew dan beberapa klaim produk tadi yang ada di boxnya kayak non-comedogenic, udah gitu bisa dipakai untuk acne prone skin dan juga expired date. Masa berlaku, wow, lengkap banget sih di sini, kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Terus di bagian dalamnya awalnya aku kaget waktu aku buka, dia kok cuma ada puffnya seperti ini, nggak ada kacanya. Tapi tenang, nanti kacanya tuh ada di bagian dalamnya ya, aku bakal kasih tunjuk. Yang pasti ini untuk puffnya aku suka karena dia bentuknya juga teardrop kayak gini. Sama banget dengan cushionnya Something yang terbaru ya, dia buatnya juga udah yang seperti ini, ada sisi lancipnya. So ini pastinya memudahkan dalam pengaplikasian di area-area sempit wajah. Terus ini kalau diperhatikan ada dua sisi nih. Yang bagian depan sih kayak spons biasa, terus di bagian belakangnya tuh kayak lebih bludru atau velvet ya. Seperti ini teksturnya lebih halus. Nanti kita langsung akan coba aja perbedaannya apa. Dan di bagian bawahnya kalau dibuka barulah ada kaca yang masih tercover gitu dan juga bedaknya. Untuk di shade cashew seperti ini warnanya. Pastinya ini untuk warm undertone di medium skin, tapi mungkin lebih ke medium ya. Ini ada kekuningannya juga sama dengan bijok. Tapi bedanya memang bijok sedikit lebih terang ya. Kemarin karena aku udah sempet battlein juga untuk si cushionnya. Dan pastinya untuk bedaknya ini udah aku pakai di wajah aku tanpa menggunakan base apapun. Di kondisi bare face-nya seperti ini, ada beberapa imperfection ya, noda-noda,
Dan ini pas banget ada jerawat yang masih kemerahan tuh di dagu aku. Nggak sabar banget pengen lihat coveragenya nanti kayak gimana. Lengkapnya bisa langsung kalian lihat aja di videoku yang berikut ini. Oke, langsung aja aku akan pakai powder foundation dari Something ini di muka aku ya. Dan di sini seperti yang aku kasih lihat tadi, aku pakai shade-nya adalah W01.5 Cashew. Dan ini di bagian dalamnya tadi aku juga udah kasih lihat detailnya. Aku akan menggunakan bagian yang halusnya sih kayaknya ya, karena aku penasaran kayak gimana. Bedaknya shade cashew kayak gini warnanya kekuningan. Dan untuk kushionnya kemarin sih pas banget di tipe warna kulit aku. Ini juga udah aku buka kacanya. So langsung aja akan aku coba untuk bedaknya. Nih aku swipe kayak gini ya, pakai bagian yang velvet atau halusnya dulu. Wow, keambilnya langsung lumayan banyak ya. Pas aku swipe di pipi kanan aku, nih coveragenya kalian bisa langsung lihat sendiri. Sekali swipe aja kayak udah lumayan nutup ya, tapi tenang, kita tetap harus blend dulu biar tahu coverage yang sesungguhnya kayak gimana. Terus ini untuk aplikatornya, aku suka sponsnya tuh lancip kayak gini, jadi presisi untuk area bawah mata dan lipatan hidung. Hasilnya kayak gini nih, sementara udah kelihatan smooth ya, aku akan zoom aja kalau kalian mau lihat detail tuh. Bener-bener kayak tanpa pori-pori, dibandingkan dengan sisi kirinya tuh masih kelihatan yang glowy, berpori-pori gitu. Lanjut ini ke jerawat aku, jadi ini tuh sebenarnya kayak lagi memanas banget ya, agak kemerahan. Pas di tap-tap-tap, wow, coveragenya juga cukup oke, bisa cover jerawat. Itulah kenapa mungkin direkomendasikan untuk acne prone skin ya, karena aman dan juga bisa menutupi kalau kalian lagi jerawat kemerahan gitu. Dan di sini aku lanjut di bagian dahi aku ya. Untuk shade cashew ini sih memang sama kayak cushionnya, pas banget di tipe skin tone aku. Ya semoga aja nanti nggak terlalu oksidasi, karena kalau pakai yang bijok tuh lama-lama dia bisa nyatu juga. Cuman kalau untuk bedak aku lebih pilih yang shade-nya mirip sih. Di sini aku tap-tap di sekitaran noda-noda pipi aku karena yang paling gelap tuh di area situ. Dan untuk di area sekitaran dahi juga biar bener-bener nempel. Karena aku super keringetan banget. Hasilnya kayak gini before after bisa dilihat sendiri ya. Bener-bener coveragenya sesuai klaimnya medium to full. Nih, hampir nyaris noda-noda di pipi aku tuh udah nggak kelihatan. Padahal cuma pakai bedak aja. Dan sesmooth ini dong bisa ngeblurin pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku. Dan karena warnanya cocok jadi kayak menyatu aja, nggak kelihatan dempul sih untuk finishnya. Sekarang aku lanjut pakai yang sisi biasa, yang kayak spons bedak pada umumnya yang tadi ada logo S-nya. Aku akan coba aplikasikan di sisi kiri wajah aku. Beberapa kali tap-tap ternyata ini rada beda ya. Jadi coveragenya tuh nggak senampol kalau kita pakai yang bagian blue-nya tadi. Yang ini tuh kayak mungkin untuk makeup-makeup yang natural, kayak buat kamu yang udah punya kulit yang udah bagus, tinggal mau di set aja. Tapi kalau buat aku nih, setelah di zoom, imperfectionnya masih cukup kelihatan gitu. Nih, bandingin aja sama yang sisi kanannya. Kayak lebih full untuk coveragenya. Jadi aku memutuskan pakai yang velvetnya aja, mengingat kondisi wajah aku memang lumayan banyak imperfection, jadi kayak biar cepat aja mengcovernya. Nih, aku udah ratakan ke seluruh permukaan wajah yang sisi kiri, bener-bener secepat itu. Jadi kalau kalian pengen sat-sat, sebenarnya powder foundation ini bisa dijadikan salah satu pilihan ya. Kayak pakai foundation, tapi bentuknya bedak. Dan setelahnya udah pasti aku swipe-swipe pakai brush kayak gini, selalu biar kayak lebih natural lagi gitu. Ini salah satu yang nggak pernah aku skip sih. Karena menurut aku bisa lebih bercampur aja dengan bagus untuk si bedaknya. Ini hasilnya di wajah aku ya, kelihatan matte, tapi matte-nya itu natural banget. Dan di before after kelihatan dia bisa meratakan warna kulit wajah aku. Udah gitu menyamarkan imperfection kayak noda-noda di pipi, jerawat aku, dan area bawah mata tuh bener-bener full ya untuk coveragenya. Kayak gini, kalau dari jauh aku sih suka karena finishnya nggak dempul ataupun keki secara kelihatannya. Dan sampai di tahap ini sudah jam 9.24, pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa, flawless matte makeup tanpa menggunakan highlighter, primer, ataupun setting spray. Jadi kayak matte aja gitu, tapi kesannya nih bener-bener kayak natural matte-nya.
Gak kelihatan berbedak sama sekali dan super flawless sih di muka aku. So pastinya hari ini aku bakal pakai seharian tes ngapain aja kegiatan aku. Dan nanti akan aku update di akhir, so pasti tonton videoku sampai habis buat tahu nih untuk ketahanan dari powder foundationnya dari Something ini kayak gimana. Worth to buy nggak sih kira-kira buat kalian beli dan coba? Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Buat kalian yang udah nyobain powder foundationnya dari Something, bisa juga dong sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana nih hasilnya di tipe muka kulit kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Untuk tes ketahanan kali ini adalah aktivitas aku seharian ya, karena aku memang nggak kemana-mana. Di sini seperti biasa aku lagi edit video setelah aku selesai untuk mempersiapkan video yang hari ini. Dan karena aku memang nggak kemana-mana, nggak naik motor, pastinya aku mau cari keringat dulu. Di sini aku olahraga, angkat beban. Yang menurut aku sih biar keringatnya tuh lumayan banyak keluar gitu. Sekalian tes kalau misalnya keluar panas-panasan keringatan kayak gimana. Dan di sini aku baru olahraga kayak gitu aja, keringat aku udah bener-bener banyak banget keluarnya ya. Jadi aku mau tap-tap dulu pakai tisu. Dan kalau aku lihat tuh di tisunya nggak terlalu nempel banyak gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, padahal aku super keringatan kayak gini. Lanjut aku olahraga lagi karena menurut aku kayak masih kurang ya. Tapi tetap nggak aku rekomendasikan kalau kalian mau olahraga sih lebih bagus dalam kondisi bare face. Karena biar bisa bernafas juga untuk kulitnya kalau misalnya lagi keringetan. Ini karena kasus khusus aja aku pengen cari keringat. Dan di sini lumayan terbakar 280 kalori, bisa dibayangkan sendiri ya keringatnya kayak gimana. Nih seperti ini kondisinya, bener-bener kayak apa yang ngalir terus gitu. Pakai foundation ataupun complexion apapun, kalau misalnya kalian keringetan, saran aku sih di tap-tap aja, jangan digeser. Dan di sini sih di tap-tap seperti ini, bener-bener waktu aku lihat di tisunya itu tipis banget dong nempelnya. Kalau kalian mau lihat detailnya nih aku coba zoom aja ya. Ada tuh coklat-coklat tapi kayak tipis, gak terlalu banyak nempel. Padahal aku udah super keringetan banget sampai ke leher-leher. Wow, berarti kalau kena keringet dia tuh nggak terlalu gampang longsor. Lanjut di sini aku makan tapi nggak lagi tes ketahanan, jadi sambil nonton drakor gitu ya. Tadi setelah selang berolahraga. Dan ini aktivitas sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga pastinya. Kayak aku habis nyuci, jadi aku tuh jemur sama cuci piring. Karena kalau pagi tuh udah riwah banget, jadi pas di sela-sela kayak gini deh aku kerjain kerjaan yang lainnya. Dan sekarang aku mau update lagi, sudah jam 2, jadi total pakainya sekitar 4 jam. Kalau dilihat tadi aku udah olahraga juga ya, ini emang sudah mulai berminyak di sekitaran hidung aku, walaupun belum yang parah banget. Coveragenya masih oke, bahkan di dagu aku yang tadi keringetan juga ya, nih masih bagus mengcover jerawat aku. Di pipi juga kayak gitu, coverage masih bagus, tapi memang di dahi aku nih. Karena aku tadi super keringetan, udah ada yang luntur di bagian kiri kanan, atasnya tuh dikit dan agak agak ngelopek gitu karena memang tadi kan aku keringetan banget ya. Tapi ini menurutku sih overall masih kelihatan bagus. Setelah itu aku beraktivitas lagi dan ini udah jam 5 lebih 12, pengen sekitar 7 jam gitu ya. Nih aku update lagi, sudah lebih glowy pastinya ya di sekitaran T-zone aku. Pas di zoom bener dong, nih kelihatan berminyak banget ya. Walaupun untuk coveragenya lagi dan lagi, ini bukan yang luntur banget, kayak masih ada tuh bahkan di jerawat aku. Tapi memang dalam kondisi yang sudah jauh lebih berminyak dari 4 jam tadi ya. Kalau dilihat di dahi aku juga masih nggak sebeda dengan yang tadi, walaupun sudah berminyak, kelihatan lebih glowy. Aku tap-tap lagi pakai tisu ya, karena ini kondisinya kan lebih berminyak dari tadi. Kalau tadi kan percampuran keringat, ini minyak aja yang ada di T-zone. Kayak gimana nih di tisunya, aku bakal kasih tunjuk. Yang di sini sih kelihatan lebih transfer tuh. Kalian bisa langsung lihat ya, lebih coklat daripada yang tadi. Jadi kalau kena minyak-minyakan sih lumayan. Di sini kelihatan sudah tidak berminyak lagi dan crackingnya tuh minim banget. Bahkan di lipatan hidung aku aja nggak terlalu nge-crack gitu. Cuma di atas hidung aku nih sepertinya yang sudah lumer. So aku akan update lagi karena kondisinya masih cukup oke. Dan akhirnya ya update aku yang terakhir ini jam 9.54. Jadi bisa dibilang sih ini pakainya 12 jam dalam sehari ini. Karena tadi aku ngedit video tiba-tiba udah malam aja. Ya udah sekarang aku akan shoot lagi nih di sekitaran hidung aku.
pastinya sudah lebih berminyak. Dan ini waktu aku swipe, sebenarnya sih dia agak luntur, tapi bukan yang kayak lumer banget gitu. Bahkan di dahi aku nih coveragenya agak pudar, tapi bukan yang longsor banget. Aku swipe dia juga udah ngegeser, tapi menurut aku wajar karena udah 12 jam. Kondisi di pipi aku coveragenya masih bagus, walaupun yang berminyak tuh di sekitaran T-zone ya. Dan di hidung aku udah pasti luntur. Kalau bagian yang di dahi itu dari tadi kayak gini-gini aja sih, walaupun memang berkeringat tapi masih aman lah ya. Karena hari ini aku juga nggak pakai helm, nggak pergi-pergi juga. Yang paling parah pokoknya di T-zone aku, dan kalau aku lihat di kaca sebenarnya tuh ini agak tipis oksidasi ya menurut aku, tapi nggak yang parah banget nih. Kalian bandingkan aja dengan yang waktu pagi tadi ya. Bukan yang jadi beda banget gitu antara pipi sama leher aku. Jadi kalau di kaca tuh kelihatan agak menggelap, cuman nggak yang sampai membuat muka kusem. So masih aman menurut aku ya. Dan melihat hasilnya yang paling berminyak itu cuma di sekitaran T-zone, aka di hidung sama dagu aku. Bagian lain coveragenya masih oke. Ini kalian bisa langsung lihat before after aja ya. Sebelum sesudah aku hapus makeupnya tuh coveragenya bener-bener masih bagus. Secara memang ini powder foundation. Dan memang berminyak, tapi nggak yang selumer itu menurut aku ya. Dan ini di bagian jerawat aku, walaupun aku pakai powder foundation seharian aman, bahkan ini kayak agak kering gitu sih, nggak yang jadi seperti apa. Udah gitu di sekitaran hidung aku juga tidak menimbulkan komedo tuh, bersih. Berarti untuk klaim non-komedogenik juga oke ya. Oke, untuk kesimpulan akhirnya powder foundation something ini menurut aku recommended buat kalian yang punya tipe kulit normal tuh oily bahkan berjerawat nih masih aman ya di jerawat aku. Coveragenya bahkan masih bagus di pemakaian 12 jam. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.